Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Putri Alicia dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NIM 12324000029. Di sini saya akan membahas topik tentang menentukan fungsi pemasaran dan bauran pemasaran baik secara teoris maupun praktis. Sebagai tugas ETS, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yasin, SEMM. Di sini ada beberapa daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bauran pemasaran? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud bauran pemasaran. Menurut Fendi Ciptono, bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Selain itu, bauran pemasaran atau yang bisa disebut marketing mix ini juga memiliki pengertian yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Bauran pemasaran juga terdiri dari 4P dan 7P, yaitu Product, Price, Page, and Promotion. Selain itu ada proses, people, dan yang terakhir physical evidence. Di sini juga terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Di rumusan masalah ini saya akan membahas tentang bagaimana bauran pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan faktor apa saja yang menghambat bauran pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini dibuat untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, memberikan kepuasan kepada konsumen, membantu perencanaan dan pengembangan dan pemasaran yang efektif. Selain itu juga membantu memahami apakah produk layak untuk ditawarkan kepada konsumen. Memasuki bab yang kedua ini yaitu pembahasan aspek pemasaran atau bauran pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu bagaimana bauran pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, sebuah perusahaan akan melakukan bauran pemasaran dengan menggunakan 4P, yaitu produk atau produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi atau promotion. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Ketika mengembangkan sebuah produk, perlu memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut diinginkan atau dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Yang kedua, price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Nah, ketika produk memiliki harga yang rendah, maka produk dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen, sedangkan harga yang tinggi akan menarik pelanggan juga. Yang ketiga, place, mengacu pada lokasi, di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur place juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Ketika menentukan lokasi, perusahaan juga harus memikirkan di mana pelanggan berada. Yang terakhir, promotion atau promosi adalah cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Nah, promosi ini juga bisa menggunakan katalog, papan reklame, brosur, iklan TV, dan lain-lain. Namun karena perkembangan digital, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan menggunakan website, media sosial, iklan, pay per click, atau yang lainnya. Selanjutnya, faktor apa saja yang menghambat bauran pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan? Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menghambat bauran pemasaran. Yang pertama, tidak melakukan marketing mix secara optimal. Bauran pemasaran yang tidak optimal dapat menghambat pemasaran produk. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap target pasar. Yang ketiga, kesalahan memilih lokasi perusahaan. Yang keempat, kurang modal dan alokasi yang tidak tepat. Estimasi modal yang keliru dapat menyebabkan perusahaan kekurangan modal dan menghadapi berbagai kendala. Memasuki bab yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Bauran pemasaran merupakan perangkat yang menunjukkan tingkat keberhasilan. Pemasaran dan bauran pemasaran awal mulanya dikembangkan oleh Neil Borden pada tahun 1949 dan kemudian diperluas oleh Philip Kotler. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya buat bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi yang aku jelasin tadi merupakan materi dari mata kuliah pengantar bisnis nih guys, yang menjadi salah satu mata kuliah di Prodi Ekonomi Pembangunan. Kalian jangan lupa join ya di Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. See you!